Cosmo X Modena Show. Bareng saya Putri Silviani dan dengan saya Chef Arya. Wah, sekarang kita mau masak-masak nih, Chef. Yes, betul masak banget. apa Kita hari sekarang? ini bakalan masak agak ke pinggiran ya. Kita akan ke kota yang sangat terkenal banget. Di mana tuh? Ke Bali. Wow, masakan Betul. Bali ya. Kita hari ini bakalan buat satu makanan dan satu minuman yang khas dari Bali. Yang ini. pertama itu kita mau buat Apa tuh? sate lilit Bali dan juga es bir Bali. Wah, belum pernah nyoba tuh. Belum pernah coba ya? Wajib nih dicoba. Kalau gitu langsung aja nih, Putri penasaran cara buatnya kayak gimana. Terus bahan-bahannya apa aja sih, Chef? Sebelum kita ke sana, jadi di Bali itu ada bumbu khas Bali, jadi base genep. Selain ada bule ya. Selain ada pemandangan yang indah, Betul. jadi kita pakai 15 jenis rempah. Oke. Jadi ini ada 15 jenis rempah sama herb juga. Ini nanti kita bakalan buat jadi bumbu dasar untuk si sate lilit Balinya itu. Oke, ini mungkin bisa dilihat ya pemirsa yang ada di rumah nih. Tuh ya bumbu-bumbunya mulai dari kalau bawang putih, bawang merah udah pasti pada tahu ya. Bawang putih, bawang merah, ada juga kunyit, kencur, laos, ada jahe, ini daun salam ya, Chef ya. Betul. Ini nanti yang buat Serai ini kita dicincang halus juga. dicincang untuk halus bumbu juga. base-nya Oke, bener juga. ada. Tapi nanti kita pakai buat stick untuk si sate lilitnya juga ya, serai. Kemudian ada ini apa, Chef namanya, Itu Chef? ketumbar. Ketumbar ya. Ini Chef tahu nggak? Ini ada lagunya, tahu Apa nggak? tuh? Ketumbar seair. Itu kayak lagu India ya? Oh, lagu India ya. Kirain saya itu lagunya, bukan ya, Chef ya? Bukan. Ini Nah, apa, Chef? Ini kita ada kemiri juga. Ada terasi juga. Terasi. Terus ada jinten sama pala. Ada cabai merah. Bukan cabai-cabean, Chef. Bukan. Oh, bukan. Oh, ini cabai beneran. Ini cabai Dan beneran. Ini, kalau orang Sunda bilangnya cengek domba ya katanya, karena cabai gede-gede ya. domba ya, Cabai kayak domba. Oke. Nah, jadi ini akan kita halusin nanti, terus akan kita tumis juga. Jadi ada yang kita haluskan, ada yang kita tumis bareng. Oke, kalau gitu Putri pengen lihat nih semuanya kalau udah disatuin jadi kayak gimana, Mau Chef? magic ya? Mau Jadi magic? saya udah buat sebenarnya, sini ada di kulkas, bisa diambilin Luar mungkin sama biasa, Putri ya. udah ada di dalam Sudah kulkas. saya buat juga ya. Boleh saya ambil, Boleh, Chef? boleh diambil. Kita ambil ya. Kita ambil aja. Ini Sini. kulkasnya dari Modena juga nih. Wah, iya bener, Chef. Kulkasnya keren banget Nah. nih dari Modena. Dari Ini mana dia sih? bumbunya. Nah, jadi ini base genepnya. Ini yang akan kita tumis nanti. Kita akan tumis bareng sama daun salam. Daun salam, Ya, betul. oke. Jadi sebelumnya cuman, nah ini ada satu tips nih. Untuk ketumbar, kemiri, dan jintennya itu Jintennya? harus kita sangrai dulu. Oh, disangrai biar apa nih, Chef? Fungsinya itu biar kalau kata biar nggak lama. Oh, Gitu. Jadi biar nanti- keluar wanginya gitu ya. Satu, tesnya itu akan nggak enak di lidah gitu. Kalau misalnya kita langsung blender gini. Oke, itu jadi ketumbar, jinten, kemiri, kemiri nah, itu harus disangrai sangrai dulu. Catat tuh Tanpa minyak ya. ya? Tanpa minyak. Iyalah, kan disangrai. Nah, pastinya nih, Chef, kita akan memasak di kompor yang sangat Oke, luar betul. biasa Ini cantik. Kompor Modena ini Bener. kompor yang sangat luar biasa. Karena apa? Ada istimewanya nih. Apa tuh istimewanya, Kita Chef? akan tumis. Nah, kita akan tumis untuk si bumbunya. Ini ya. Oke. Untuk apinya sendiri. Nah, tuh gampang banget kan nyalanya. My God. Nah, Langsung nyala ya, Chef? betul. Oke, ini kalau misalnya mau menumis nih, sekarang kita mau menumis bumbunya untuk sate lilit Kita- Bali. Base genepnya. Masukkan dulu minyak segimana Iya nih, dong, Chef? pakai minyak secukupnya aja, hanya Secukupnya untuk aja. numis aja. Oke. Itu Terus sampai agak panas sedikit. tungguin sampai panas ya, panas membara ya. Baru Mungkin Putri dimasukkan. mau bantu Oh, untuk boleh. tumisnya, boleh. Nanti saya sambil Kita ambil masukkan bahan ini yang lain. semuanya atau Langsung masukin aja. semuanya ya, oke. Panas atau belum ya? Oke, kita masukin semua ya bumbunya. Ini dan juga Chef,
Ya. Kompor Modena ini sudah gas safety teknologi loh. Betul sekali. Jadi kalau misalnya kompor-kompor yang lain tuh kalau misalnya dinyalain gasnya ini ya, cetrekannya tuh kan keluar gasnya. Kalau ini aman, Chef. Diputer-puter nggak akan keluar gasnya. Nah, itu Apinya dia akan keistimewaannya. mati. Jadi Betul. kalau misalnya kita di dapur itu ada anak kecil, itu. nah ini aman. Jadi dia nggak takut kok tiba-tiba aduh lupa matiin kompor. Nah, enggak itu akan Apalagi otomatis. diputer-puter gitu Betul. sama anaknya ya. Jadi nggak akan nyala apinya ya, Betul. Chef ya. Tetap akan Nah, jangan lupa padam. kita masukkan daun salamnya. Oke, aduh. Ini wanginya udah semerbak ya sepanjang hari. Ini berapa lama kira-kira, Chef? Sampai dia harum. Sampai dia harum. Kita lupa. Nah, harus nyalain dulu dong. Oh iya bener, Chef. Nah, jadi Oh, kalau mau masak gini. itu kita nyalain dulu ininya. Oke, jadi nanti Supaya asap nanti itu sedot. Nah, ini dia dari Modena juga sih. luar biasa ya, mantap jiwa. Ini kita tumis dulu ya. Tumis kita tambahkan garam juga. Ini bumbunya Sekitar- ada garam, berapa sendok? Sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh. Kita aduk-aduk lagi, diaduk-aduk sampai wangi pemirsa ya. Terus setelah garam, apalagi nih Chef bumbunya? Ada merica juga. Merica, Sekitar setengah sendok teh juga. setengah sendok teh. Tuh ditulis, dicatat ya. Yang pengen nyobain resepnya ini langsung dari chefnya ya. Nah, jadi ini Bali itu kan terkenal sama budayanya. Jadi si bumbu ini mewakili antara gunung dan laut. Kenapa ada gunung laut? Karena kan ada terasi juga tuh yang berasal dari laut, ada garam juga yang berasal dari laut. Oh benar. Sisanya dari gunung. Nah, jadi mereka walaupun ini ada historinya gitu untuk Ada ceritanya betul, dulu ya ada Chef ya. historinya juga. Keren banget loh. Saya aja nggak tahu loh Chef. Saya taunya cuma makan doang. Oh ini sate lilit Bali ya udah dimakan. Nggak tahu isinya bumbunya apa aja gitu ya. Cara bikinnya kayak gimana nih. Yes. Baru sekarang nih ya. Nah, untuk yang sate lilit yang akan kita buat hari ini itu agak sedikit spesial karena kita buat nggak cuman ayam atau dari base dari ikan aja, tapi saya akan buatnya mix. Jadi kita akan buat mix antara ayam, ikan tenggiri sama udang. Wow. Kenapa saya pilih 3 ingredient ini? Karena 3 ingredient ini bakalan membuat si rasa dari sate lilit ini akan keluar banget. Jadi Oke. lebih enak lah ya. Mungkin teksturnya juga akan berbeda ya Betul, Chef ya. akan sedikit Tekstur berbeda dagingnya ya. karena di sini ada boga baharinya juga dari rasa laut. Kan Bali terkenal banget sama lautnya dong. Benar. Berarti harus ada tetap Kalau ke rasa. Bali nggak lengkap kalau nggak ke Betul, pantai ya betul kan. Nah, coba. Ini udah wangi banget Chef. Nah, ini udah wangi, kita bisa matikan. Udah bisa dimatikan. Oke. Ini luar biasa juga ya Chef. Ini saya Kompornya simpen dulu ya. apinya ada 3 kayak gitu ya. Betul. Nah, Modena ini Tuh. luar biasanya si apinya itu akan merata. Matangnya bisa merata Betul, ya. karena dia ada 3 ring. Kalau dilihat di sini ada 3 lingkaran api. 3 lingkaran api itu akan meratakan si apinya sehingga dari si pan ini dari mulai atas sampai ke bawahnya itu panasnya rata semua. Oke, jadi panasnya menyeluruh, nggak cuma Yes, di tengah betul. aja gitu ya Chef ya. Kalau Dan kompor yang biasa kan di tengah doang. di tengah doang, bener. Dan yang paling hebatnya lagi nih Chef, ini nih yang buat masaknya nih, tuh. Keren banget, stylish ya kan? Warnanya mamah muda banget gitu. Cocok buat ibu-ibu kekinian gitu ya, warna-warnanya eye catching. Terus ini anti lengket juga ya Chef Iya, ya? teflon yang lengket juga. Oke, udah kita bisa matiin Ini aja. udah bisa dimatikan, oke. Oke, nah Terus kemana Chef? simpan aja di Oh, situ simpan nggak aja. apa-apa. Oke. Nanti kita akan masukin ke satu bahan. Nah, ini sekarang kita akan kenalkan bahan-bahan untuk buat sate lilitnya nih. Oke, apa aja tuh Chef? Untuk sate lilitnya sendiri kita akan pakai 500 gram dagingan cincang. Oke. Ini lebih bagus sebenarnya kalau mau daging cincang pengen lebih juicy itu bisa pakai paha filet ayam. Oh, Jadi pakai bagian pakai pahanya. paha. Ya, kalau pengen lebih juicy. Kalau pengen dia kadar fatnya lebih rendah lagi kita pakai dada ayam filet. Tergantung maunya Tergantung mana maunya mana. ya, Tapi kalau saya sih gitu. prefer untuk yang seperti ini pakai paha ayam. Biar lebih gurih-gurih gitu ya, ada lebih lemak-lemaknya juicy. Jadi gimana. lebih juicy gitu. Juicy. Terus kita pakai juga ini udang sekitar 100 gram Oke. dan pakai tenggiri sekitar 250 gram. Nah, Ah. tenggiri ini nanti kita akan haluskan juga. Nanti kita akan gabungkan sama si ayam. Dan jangan lupa Ini apa namanya Chef? ini kelapa parut.
kelapa diparut ya? Ya, kelapa parut ini akan ngasih aroma juga nanti. Oke, jadi ini semuanya nanti disatukan? Kita akan satukan bersama bumbu base genepnya. Oke. Nanti setelah dicampurkan baru kita buat jadi satu. Sudah tidak sabar nampaknya Putri ya, pengen mencoba menyatukan bahannya kalau begitu, tapi nampaknya saya tidak bisa menyatukannya. Bagaimana? Kita harus ambil bowl dulu mungkin. Oke, ambilkan mangkok ya. Sebentar. Oh, ini di sini ya. Nampaknya dia bersembunyi, Chef. Mohon maaf ya. Ini adalah mangkok yang untuk mencampurkan semua bahan-bahannya ya, pemirsa ya. Nah, tapi sebelum ini kita harus tetap bersih dong tangannya, pakai hand sanitizer dulu. Bener, Chef. Bener, makasih banyak loh udah mengingatkan. Oke, karena kan kita mau menyatukan semuanya ya, Chef. Betul. Ya. Kalau tadi kan menumis itu semuanya udah jadi bumbunya, jadi aman ya, tidak ada yang tersentuh oleh tangan. Iya. Nah, sekarang karena kita akan memasak, ada melibatkan tangan di sini. Oke, baik. Nah, jadi kita boleh harus dibuka dulu ini. Boleh saya bantu ya, Chef ya? Atau saya banting? Oh, jangan dong. Kalau dibanting pecah, Put. Ini ya. Kita buka-buka dulu semuanya. Ini udangnya. Ini udangnya nggak dicincang juga? Kita nanti akan haluskan juga. Oh, dihaluskan. Diulek atau digiling atau gimana? Dicincang biasa? Biasanya kalau saya sih pakai blender atau pakai prosesor bisa. Prosesor bisa juga. Oke. Jadi salah satu aja. Udah dibuka semua ya? Nah. Oke. Sambil ini kita akan haluskan dulu ya. Ini bahan-bahannya baru nanti kita campur jadi satu. Baiklah ya, sambil kita menyatukan semuanya menjadi satu ya, semua bumbu dan bahan-bahan lainnya nih. Ada yang mau lewat, Chef? Ada yang mau lewat. Ada dapur fakta unik. Nah, kayaknya di dapur fakta unik ini bakalan menjelaskan tentang sesuatu yang unik di tentang. Nah, itu dia. Mungkin yang pemirsa di rumah juga banyak yang belum tahu mengenai fakta-fakta unik yang ada di dapur ya kan, Chef? Itu banget. Jadi kita akan bahas langsung aja, ini dia dapur fakta unik. Halo Sobat Dapur Cosmo. Sekarang waktunya memasuki segmen data unik alias dapur fakta unik. Dan dalam fakta unik kali ini, kita akan membahas kuliner dari Bali, yaitu sate lilit dan es bir Bali. Sate lilit awalnya berasal dari kelungkung, akan tetapi sekarang makanan ini juga mudah didapatkan di daerah Bali lainnya, seperti di Badung, Gianyar, dan Denpasar. Dulu, sate lilit ini hanya dibuat dari daging babi dan ikan. Hal ini memang karena mayoritas penduduk Pulau Bali memeluk agama Hindu. Namun, kini sate lilit bisa dibuat dari daging sapi, atau bahkan ayam, atau bahkan kura-kura yang dicincang. Hal ini terjadi untuk memenuhi permintaan wisatawan yang tidak bisa makan daging babi. Dan ternyata, sate lilit ini memang merupakan makanan yang ada di dalam sesaji umat Hindu Bali pada upacara adat. Salah satunya adalah upacara adat Caru. Upacara adat ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Selain itu, Caru juga diadakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada dewa-dewa umat Hindu di Bali. Pada upacara besar, biasanya sate lilit ini dibuat di balai desa dan dikerjakan oleh 50 bahkan sampai dengan 100 orang pria. Semua pekerjaan mulai dari menyembelih hewan, meracik adonan, melilit daging, sampai dengan memasak dilakukan oleh pria. Sate ini juga merupakan lambang kejantanan pria. Di masa lalu, orang akan mempertanyakan kejantanan dari seorang laki-laki jika tidak bisa membuat sate lilit.
Dapur Show Cosmo X Modena. Show. Oke, tadi kan udah lihat tuh dapur fakta unik ya, betul. Chef. Sekarang kita lanjutin lagi nih untuk menyatukan semua bahannya, Chef. Nah, sohib dapur nih, sekarang kita akan satukan semua bahan-bahannya. Tadi kita udah blender. Nah, ini hasilnya jadi udang sama tenggiri itu udah kita halusin. Disatuin Seperti udah ini. ya. Oke. Oke, Mungkin sekarang boleh boleh silakan dibantu kerjakan saya. Mas. Kita masukkan dulu ini. Oke, ini ayamnya, ya. 1 kilo. Mungkin boleh pakai sendok yang ini aja sama saja? Kita pakai ini aja. Oke, boleh. Nah, Ini namanya apa? tapi nggak bisa Chef? dimakan ya semangka. Itu spatulanya nggak bisa dimakan. Kira ini makanan, Chef. Soalnya menggoda ya semangkanya. Aduh. Oke, nah kita udah masukkan itunya. Lalu kita masukkan tenggiri dan udangnya. Tenggiri. Oke. Belakang ya. Masukkan lagi semuanya, Chef. Ya, masukin aja semua. Selanjutnya Kita masukin ini semuanya juga. setengahnya aja. Oh, setengahnya aja. Kita masukkan setengahnya aja. Setengahnya kita cemplungkan ya, sohib dapur ya. Tuh, dicatat bahan-bahannya nih ya. Nanti jangan lupa dipraktekin. Segini setengah cukup, Boleh, Chef? cukup. Cukup Oke, ya. bisa diaduk dulu. Kita aduk-aduk. Aduk-aduk. Oh, salah itu ya, badan yang goyang salah ya. Bukan ini. Kita Nah, aduk-aduk. sambil mengaduk itu, Oke. Aduk-aduk. lebih spesial lagi nih kita buat potongan dari ini ya. Kita buat Buat slice dari Bawang merah dan bawang putih. Udah nggak berantem lagi kalau sekarang ya, Enggak. bawang merah dan bawang putih. Kayaknya itu masih di sinetron masih berantemnya ya. Aduh. Ini sudah diaduk-aduk seperti ini, nanti dicampurkan dengan bawang merahnya apa Ya, gimana? kita campurin sama bawang merahnya. Ini untuk ngasih tekstur juga. Oke. Jadi nanti Tapi pas kalau misalnya yang dipanggang, nggak suka bawang merah bentukan kayak gitu nggak apa-apa nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ini hanya optional aja. Boleh pakai atau boleh juga enggak sih. Nah, kalau misalnya sohib dapur yang nggak pengen pakai, boleh di skip aja berarti ya. Tuh ya. Ini jangan lupa diaduk-aduknya sampai merata. Ini ayamnya, udang sama tenggiri dan juga kelapa parut ya. Disatukan. Sudah menyatu ke dalam jiwa dan raga ini pemirsa semuanya sohib dapur. Wah, baru juga ngaduk berapa adukannya ini udah selesai ya memang. Kita, Luar biasa, Chef. kita masukin Cepat aja. banget. Langsung dimasukin aja nih, Chef. Oke. Cemplung. Aduk lagi. Kemudian apa lagi nih, Chef? Ini yang bakalan jadi kayak tusuk satenya. Oke. Kenapa? Ini salah satu khasnya dari si sate lilit ini kita bisa pakai namanya batang serai ini. Selain fungsinya sebagai batang dari si satenya juga, tapi ini berfungsi juga dia akan ngeluarin aroma yang khas. Nah, sohib dapur jadi ini akan mengeluarkan aroma yang khas pada saat dibakar. Itu ya yang Paling bikin beda bagus ya. sebenarnya kalau kita bakar di atas bara api, di arang gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada di rumah kita bisa pakai kompor biasa juga. Oke. Kita pakai pan aja. Yang pastinya kita pakai kompor dari Iya, Modena dari Modena juga. ya. Nah, kan itu udah tercampur rata. Kita masukin bumbu genepnya. Ini dia Ini rahasia bumbu tadi. utamanya ya pemirsa. Kalau daun jeruknya nanti dililit juga, daun jeruk, daun apa sih ini namanya? Dan Daun salamnya salam nggak ya? usah, nanti Nggak usah kita ya? ambil aja. Aduk-aduk lagi. Begini ya, sohib dapur, cara membuat sate lilit. Asik. Ini udah rata belum, Chef? Belum, Belum, masih kurang rata. tampaknya. Nanti dia warnanya akan berubah jadi kuning. Nggak berubah jadi Power Ranger? Nggak. Enggak ya? Oke. Oke, kalau udah ini kita Udah bisa diaduk-aduk. siapkan juga. Jangan lupa ada. Kita siapkan minyak goreng juga nih. Minyak gorengnya segimana nih, Chef? Ini untuk Itu minyak goreng ini untuk minyak apa? goreng untuk tangan sebenarnya. Oh, untuk tangan. Kirain untuk nanti mengoles-ngoles sate lilit, bukan ya? Nantinya juga kita pakai buat nge-fryingnya juga, tapi sedikit aja. Oke. Oke, Begini? sudah selesai. Coba. Mohon maaf, Nah, saya sedikit nggak apa-apa. amatiran ya. Ini juga sebenarnya paling bagus Pakai tangan pakai gitu ya. tangan sih. Tapi karena kita harus menjaga kebersihan juga, jadi kita lebih baik pakai ini aja, semangka ya. Apa ini disebutnya, Chef? Pakai Ini spatula. apa? Spatula ya. Tapi tetap kita pada saat buat sate lilit ini tetap harus pakai tangan sih. Iya, benar. Bisa kita simpan dulu Nanti kan aja. ngaduknya udah rata gitu ya, pakai alat. Oke, nah ini sudah jadi kira-kira seperti ini kalau udah tercampur. Oke.
Nah, kalau udah tercampur seperti ini, Wah, sudah aromnya luar biasa ya, sohib dapur. Ini kita mau bikin berapa tusuk nih? Anggaplah ini tusuk ya. Nah, kita buat 6 sampai 8 dulu nih ya. Jadi ini kalau dengan bahan yang tadi itu kita bisa buat banyak banget sohib dapur. Ini hasilnya akan banyak banget nanti. Nah, ini yang siapa pertama, Pak? Saya butuh boleh bantuan. nanti kita berdua aja ya. Oke. Kita pakai minyak ini dulu. Tangannya sedikit. dikasih minyak dulu ya. Fungsinya adalah supaya nggak nempel. Cemplung. Udah cuci tangan loh ya. Iya, pakai hand sanitizer juga kita ya, sohib dapur ya. Hand sanitizer juga. Tuh ya, ini minyaknya sudah teroleskan. Kira-kira kita ambil sekitar 1 bulatan seperti ini, 1 sendok makan. Oke. Nah, kita taruh pas di ujungnya, di tengahnya. Oke, bulat-bulat Boleh nanti gini. ngikutin ya, dibulatin dulu Langsung terus masukin. langsung Segini cukup? taruh aja, cukup taruh di atasnya. Nah, terus kita tekan-tekan ke bawah. Oh, turunin ke bawah. Ya, turun ke bawah sampai agak kayak Begini. diputar gitu. Aduh, maklum ya, biasanya tinggal am aja gitu ya, Sohib Cosmo. Sekarang jadi Kalau di tahu Bali cara ini bikinnya. biasanya membuat sate lilit kayak gini biasanya laki-laki. Nah, Kenapa harus laki-laki? Kenapa nggak boleh perempuan? nggak tahu, sejarahnya begitu sih ya. Di sana biasanya buat laki-laki dan mereka biasanya buatnya cepet banget sih, karena udah biasa ya. Nah, Ya, itu mungkin karena cepatnya seperti ini ya. jadinya. Nah, ini yang Begini. pertama. Oke, kita lanjutin lagi, mungkin kita bisa simpen di Ini kita umpetin aja gimana? Jangan deh. Simpen sini yang dulu. jadi. Nah, Oke. Yuk kita buat lagi. Yuk kita buat selanjutnya. lagi yuk, Sohib yuk. Tuh. Jadi ini nanti Nanti ya. aroma dari kelapa yang kebakar ini atau dipanggang ini nanti akan harum banget, apalagi tambah dari bau dari serai ini. Ulala. Ini makin enak. Tapi makin kalau wangi. misalnya sohib dapur misalnya, aduh pakai serai susah nih banyak. Saya punya tusukan sate, nah bisa. Cuman Bisa tusukan ya? satenya itu biasanya suka yang dipakai yang agak besar, yang agak lebar itu untuk sate kambing biasanya. Yang penting tusukannya agak besar ya, gitu. karena kan bentuknya seperti ini, nanti kalau pakai yang kecil dia nggak akan nempel. Mohon maaf ya, saya tidak rata ya. Nggak apa-apa. Mohon maaf, tidak profesional ya. Yang penting bentuknya kayak sate lilit aja ya. Tuh, kalau yang chef kan bagus sekali bentuknya. Jadi ya, caranya kalau masih yang sama, jadi kita simpen di atasnya, terus kita sambil turunin ke bawah sambil agak diputer. begini ya, Iya. tuh Sohib dapur bisa dilihat, Dibuat rata aja. dibikin rata kayak gini. Oke, ini nggak kebanyakan, nggak Nggak. kegedean kan? Cukup Kalau ya. terlalu besar juga nanti takutnya kurang matang, kalau misalnya Oh, gitu. dibakarnya agak sedikit lama aja berarti. Udah ya. dicomot lagi dikit ya. Nggak apa-apa. Nanti kalau nggak matang kan gawat ya, Sohib dapur. Nih, dikecilin lagi. Maklum abal-abal ya. Aduh, kegedean. Tuh, ini udah. Gini ya, Chef ya. Ya cukup. Boleh. Aman. Nggak usah 1, 2, terlalu rapi-rapi banget juga, bentuknya agak sedikit ini. Berapa nih? Kita mau bikin berapa 1, nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita 7. buat 10 aja kali ya. Semuanya aja lah kalau Semuanya gitu ya. 10 ya. Siapa Lalu, tahu ini ya, setelah ini ada yang mau gitu, silahkan langsung aja datang ke dapur show-nya Cosmo X Modena. Show ya. Nanti kita ini juga bagi-bagi. kebetulan karena kita punya oven dari Modena juga. Ovennya luar biasa juga. Nanti kita akan buat 2 versi. Jadi satelitnya akan ada yang kita panggang di pan, dan akan kita pakai oven. Jadi ada 2 ya, bisa Ya, jadi dilihat kalau misalnya perbedaannya ingin ya. pengen lebih sehat nih, tanpa minyak, nggak pengen dibakar ya udah kita Lagi pakai diet oven nih. aja. Ya, bisa. Diet. Itu juga bisa Seorang jadi putri salah diet. satu solusi juga sih buat yang Iya. lagi diet juga. Oke. Tapi kalau saya no diet club, Chef ya. Oke, udah. Yang namanya makanan, udah nomor 1. Nah, ini kalau masih ada sisa, misalnya kita mau, nanti buat lagi nih, kita bisa tutup pakai plastik wrap. Oke, ditutup bisa disimpan gitu ya. Kita tutup pakai plastik wrap aja. Boleh Putri bantu tarik ya? Boleh nih kayaknya. Asal jangan tarik ulur aja. Ya kalau tarik ulur itu kasihan, Chef. Ya, digantung jadinya. Apa sih, Put? Nah, Dah, nih. Ini disimpannya di kulkas biasa atau di freezer, Chef? di kulkas biasa aja. Kulkas biasa. Kalau misalnya ini hanya dipakai untuk kayak beberapa hari atau sampai 1 minggu masih bisa tahan. Tapi kalau misalnya pengen lebih awet berbulan-bulan ya di freezer. Tapi Oke. kayaknya nggak ada sih orang yang nyimpen sampai berbulan-bulan sate kayak gini. Mungkin ada juga, Karena nggak Chef, ya. cukup sih 10.
Boleh dibantu dibuka Boleh ya? mungkin karena tangan kita masih kotor Tangan kayaknya. kita kan berlumuran sate Oke. lilit. Oke. Lihat kulkasnya pemirsa Sohib Dapur. Keren banget nih kulkasnya dari Modena. Nah, Sohib Dapur, sekarang kita bakalan kepen atau ngebakar si sate lilit ini. Nah, buat Sohib Dapur yang nggak punya pembakaran, kita bisa pakai frying pan yang kayak gini. Kita ambil, nah, oke. Pakai yang agak besar ya. Ya, pakai yang agak besar karena gini, kalau kita masak itu lebih bagus kita punya harus lebih besar daripada si bahannya supaya panasnya itu rata. Bukan berarti lebih kecil bakal lebih cepat matang, nggak juga. Berarti kalau misalnya pan yang besar itu nggak usah pakai ini Ya, apa kalau yang namanya, ini Chef? cast iron grate ini biasanya untuk wok gitu. Tapi bisa dipakai juga buat yang datar sih. Wok itu bahasa Jermannya katel ya. Iya, kayak katel gitu yang Yang buat bulat Chinese gitu food itu ya. biasanya ya. Nah, Baru pakai Oke. ini. kita nyalain aja. Oke. Nah, bisa terlihat kan jadi dia panasnya bisa merata. Karena merata ini kita bisa pakai buat manggang juga nih. Aman ya, jadi karena panasnya nyampe ke atas-atas sini nih, luar biasanya kerennya kompor Modena. Jadi pastinya matangnya itu luar dalam, pemirsa Sohib Dapur ya kan. Ini minyaknya secukupnya aja, Chef. Cukupnya aja karena hanya untuk kita manggang aja. Kalau misalnya minyaknya diganti kayak misalnya mentega atau misalnya olive oil gitu boleh gak sih? Boleh, Emang bagus boleh pakai minyak aja. biasa? Nggak masalah kok. Sebenarnya kita mau pakai olive oil, pakai misalnya canola oil atau sunflower oil, bebas sih. Sebenarnya nggak ada masalah kalau untuk itu. Oke. Gitu kan untuk manggang biasanya sih kalau untuk manggang ini kita nggak perlu pakai apa-apa sih kalau di bara ya. Oke, langsung aja ini kita Langsung bagi aja dua kita berarti ya, Chef ya. taruh aja di sini. Boleh Putri coba Boleh, ya boleh. memasukkan. Oke. Ini kita masukkan kalau misalnya udah panas bisa langsung Jangan dijeburkan gitu ya. Nah, jangan terlalu dekat juga. Ini ada 10, kita 5 ya. 5 aja ya. 5 di pan, 5 akan di oven. Oke, sambil nunggu nih Chef. Ini kan pasti butuh proses ya Betul, kan. kita sambil Sama nunggu mateng nih. Seperti hubungan juga butuh proses, Butuh proses untuk semuanya. mengenali lebih jauh gitu ya. Sambil menunggu sate lilitnya ini jadi ya, Sohib Sohib Dapur, kita akan tunggu dulu ada yang mau lewat nih Chef. Oh, ada yang mau lewat lagi. Ada yang mau lewat Oke, lagi. kalau gitu nanti mudah-mudahan kalau udah selesai lewatnya, ini udah mateng dong. Iya dong, pasti. Jangan kemana-mana, tetap di Dapur Show Cosmo X Modena. Show. Masih membahas tentang kuliner dari Pulau Dewata nih pemirsa. Ada minuman yang namanya bir Bali. Eits, jangan khawatir, bir ini nggak memabukkan kok karena tidak memiliki kandungan alkohol. Es bir dari Bali ini menjadi minuman yang bisa dinikmati oleh siapa saja, baik anak-anak ataupun wisatawan muslim. Bahkan, tidak hanya aman karena tidak memabukkan, minuman tradisional dari Bali ini merupakan salah satu minuman yang menyehatkan. Rasa yang dimiliki oleh es bir tidak kalah segarnya dibandingkan dengan jenis minuman segar lainnya. Lewat minuman ini, Anda dapat merasakan dari kombinasi antara kelapa muda yang berpadu dengan jeruk nipis. Kembali lagi di Dapur Show Cosmo X Modena. Show. Oke Chef, tadi kan kita udah bikin sate lilitnya Yes. tuh, udah matang juga. Kita udah matang gitu, tadi udah kita pan fry ya di sini ya. Jadi Bener, udah kita di panggang kompor Modena. Nah, sekarang
kok beda ya ini ya? Ini sudah ada apa di sini? Udah berubah nih ya setelah Banyak aku ngasih sekali. Black tadi ya. Sebelah sini ini apa, Chef? Jadi ini tadi nggak mungkin dong kalau orang Indonesia itu makan sate lilit kalau nggak ada temennya dong. Nah, Betul. jadi kita tadi buat namanya nasi apa hijau. tuh? Nasi hijau. Nasi hijau dengan daun jeruk. Oh, jadi ada aroma-aroma daun jeruk kayak gitu jadi ya. Ada aroma daun jeruknya, terus ada warnanya juga. Boleh kita intip kayak Boleh gimana? kita intip ya, kita intip aja ya. Wow, lihat ini benar-benar cocok. Boleh diangkat? Boleh sedikit. Nah, jadi ini dari campuran daun sosin ya, kalau kita bilang kalau di sini itu atau caisim. Kita blendernya pakai Modena dong. Oh iya dong, jelas ya. Baru kita masukkan di aron, terus dikasih kulit jeruk. Wow, ini kalau misalnya pengen simpel lagi bisa pakai rice cooker kali Bisa, ya, kalau mau Chef? pakai rice cooker juga gampang. Soal dapur nanti bisa tinggal langsung masukin aja ke rice cooker dengan takaran air yang sama. Jadi jangan lupa airnya itu dicampur sama air yang dari ekstrak sosin itu, atau pakai bayam pun bisa. Bisa ya? Bisa yang berwarna Yang penting hijau warnanya gitu. hijau Yes, betul. gitu. Pakai yang warna hijau. Asal jangan pakai pewarna ya soalnya. Jangan, karena kan Itu buat ada dimakan. sedikit, betul. Oke, sekarang kita mau bikin apa lagi nih, Nah, Chef? Setelah nasi, Setelah itu kita bakalan buat kue dong, dessert ya. ini dia favoritus. Kalau tadi Bali, kalau ini dari Banjarmasin nih, namanya kue lumpur surga. Surga Kue sekali lumpur ya. surga gitu. Masuk surga kalau udah makan ini gitu Iya, ya. karena rasanya seperti berada di surga. Wow. Coba bahan-bahannya apa aja Bahan-bahannya, nih? nah kita punya daun pandan. Daun pandan. Nah, daun pandan ini sudah kita ekstrak, jadi sekitar 50 ml gitu. Oke. Nah, Terus? kita ada santan, Ini berapa mili nih? sekitar 120 ml. Oke. Ada gula pasir 5 sendok makan, ada vanili juga, Ya. ada tepung beras sekitar 2 sendok makan. 2 sendok makan Dan aja. jangan lupa garam. Ini dia. Baik, terus yang pertamanya nih harus masukin adonan yang mana dulu, Chef? Oke, pertama kita buat adonan hijau dulu. Jadi si kue lumpur surga ini ada dari 2 lapisan. Nah, lapisan yang paling bawah itu lapisan warna hijau dan lapisan atasnya itu warna putih. Oh, gitu. Jadi ada 2 lapisan. Nah, bisa bantu saya nih. Oh, bisa banget, Chef. Putih bantu saya, kita Silakan. pakai whisking juga. Jadi Oke. kita masukkan dulu ini. Nah, Ini ekstraknya. ekstrak daun pandan ya. Terus apa lagi nih, Chef? Pakai gula. Gula pasirnya. 5 sendok makan, dicatat ya. Sohib Nah, ini kan dapur. tadi 120 ml kan. Nah, kita pakai setengahnya aja. Setengahnya. Sekitar 60 ml. Ini bisa pakai santan instan aja, biar gampang. Bisa Iya. cari-cari di warung atau di supermarket. Atau kalau lagi rajin nggak apa-apa, mau Lagi parut rajin dulu boleh. ya. Cuman mungkin tingkat Makan waktu kekentalannya aja beda ya. Tingkat kekentalannya juga beda ya. Oke, ini diaduk-aduk semuanya sampai Aduk gulanya dulu. larut berarti ya. Oke, kalau udah kita masukkan telurnya. Telurnya berapa? 2 buah. Langsung dua-duanya? Ya, telurnya. Telurnya dua-duanya aja. putih sama kuningnya Kuning atau sama putihnya sekalian. sekalian? Kita kocok, sohib dapur. Satu lagi. Wah, memang ya. Kalau putri sih nggak bisa, Chef ya. Kenapa? Pecahin telur kayak gitu. Butuh latihan. Yang ada hancur udah masuk sama cangkang-cangkangnya ya kan. Nah, Ini dikocok sampai berapa lama nih ya? kita aduk aja sampai kecampur diaduk. rata. Nah, jangan lupa kita kasih juga garam Garam. sekitar setengah sendok teh aja. Oke. Jadi fungsi dari garam ini Biar untuk apa di dessert itu, kalau di makanan manis dia fungsinya untuk menstabilkan jadi rasanya ada rasa gurihnya juga tetap. Jadi nggak Oke, terlalu. jadi balance ya. Iya, jadi kalau di dessert itu dia nggak terlalu kemanisan. Jadi tetap harus kita kasih rasa asin. Iya, soalnya Chef, aku kan udah manis banget gitu iya sih. loh. Harus ada balance-nya. Oke, Habis udah- gini udah gimana, kecampur? Chef? Udah tercampur? Udah kecampur rata. Nah kalau misalnya ini kan kita bisa lihat nih warnanya agak kurang hijau. Oke. Nah misalnya ini bisa ditambah daun suji Mm-mm. atau enggak kita bisa tambahkan sedikit ekstrak pandan, bisa Ekstrak dibeli juga pandan sih. ada juga ya? Ada juga. Ini berapa tetes nih, Chef? Kira-kira sekitar 2 tetes 1, saja. 2, oke.
Oh iya, warnanya Masih jadi warna cantik tuh, sahib dapur Warna ya, sama dan kayak aku. rasa. Oke, ini udah berubah warna kayak gini. Nah, kan ini udah jadi. Mm-mm. Untuk set pertama, Ya, kita ambil wadahnya. Ini kalau misalnya Tempatnya. wadahnya nggak punya nih di rumah, malu ibu-ibu, males belanja. pakai mangkok biasa aja bisa, Bisa, pakai ya? yang buat agar-agar juga bisa, Bisa. selama itu aman untuk dikukus. Oke. Nah, karena kita akan kukus ini kita udah siapin pengukusan tadi, udah kita didihkan juga airnya. Ini sudah Sudah dicampurkan? dicampur Sudah semuanya. rata belum? Sudah rata, nampaknya gulanya Kita sudah campur mencair. Air lagi sedikit. Kasih air berapa banyak? Kasih air sekitar 100 ml. 200 200 ml. sorry. 200 mili, oke. Ini fungsinya menambahkan air biar apa nih chef? Biar dia adonannya lebih banyak dan lebih cair. Lebih cair ya. Oke, nah sekarang kita Kocok-kocok lagi. bagi adonannya. Ini dibagi dua apa gimana nih chef? Ini bisa untuk beberapa porsi, jadi sekitar 4-5 porsi juga, Oke. tergantung dari besaran dari Wadahnya si ya? tempatnya ya. Wah, jadi pengembang chef. Kalau udah, Udah banyak, kita ambil. Oke. Nah, ini jangan kita masukin semuanya, jangan sampai penuh. hanya setengahnya berarti ya? Nah, jadi kita isi sekitar setengahnya. Setengahnya catat nih Sohib. Kalau pengen kelihatan gradasinya atau warnanya nanti hijau di atasnya putih, kita bisa pakai yang bahannya transparan. Oke, jadi kelihatan akan ya, kelihatan gitu. gitu. Ya pintar-pintar, Sohib dapur aja lah ya, mau pakai wadah yang mana gitu Iya. buat kukusnya. Nah, ini kita sudah 2. Oke, langsung dimasukin dulu gitu. Kita langsung masukin Kita ke pengukusan. Sini, satu. Awas panas. Tenang, sudah kebal dengan Sudah panas. kebal. Kita masukin dulu. Nah, Oke, ini berapa lama nih? ini untuk kita kukusnya? kukus sekitar 20 menit. 20 menit. 20 menit baru nanti adonan putih. Nah, adonan si putihnya adonan putih apa nih. aja, Chef? Isinya. Adonan putihnya ini dari sisa yang tadi. Nah, Semuanya ini dimasukin ada berarti santan ya? nih, tadi setengahnya Oke. 60 ml. Terus Ini ada- langsung masukin tidak apa-apa. eh, Ada ijo-ijo dikit lah ya. Jangan. 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 Tadi kita ada tepung beras juga. Oke. Diaduknya pakai kita Oh, pakai sendok pakai aja. sendok nggak aja, nggak usah dikocok. Kirain sama dikocok. Ini aja ya. apa-apa. Diaduk aja. Kita Kalau yang ini tambahin nggak pakai garam gula? juga sedikit. Enggak, ini nggak pakai. Jadi kalau yang tadi kan biasanya itu manis. Mm-mm. Kalau ini dia lebih ke asin. Oke. Jadi ada Gurih gitu ada ya? 2 gitu. Jadi ada 2 bahan, ada 2 rasa dan ada 2 tekstur juga nantinya. Jadi ada 2 layer juga pastinya ya. Ini kita simpen aja kalau udah Mhm. jadi, nanti sekitar ini 20 menit baru kita masukin itu, terus kita kukus lagi 10 menit. Nah, jadi total ngukusnya itu adalah 30 menit. Mm-mm. Ini nih. Kan sambil nunggu juga nih, ya Itu udah kan? jadi. Udah jadi. Oke, nasi udah jadi. Sudah Ini jadi. udah jadi. Kayaknya kita buat satu lagi nih Apa yang tuh? seger-seger. Nah, Bener banget. kayaknya enaknya kalau udah ada makanan, ada dessert, harus ada minuman dong. harus ada yang seger Betul. gitu loh. Seperti tadi yang Chef. kita udah bahas di Bikin apa? awal, kita mau buat es bir Bali. Oke. Tapi ini bukan bir beralkohol ya. Bukan Jadi cuma ya? namanya aja es bir Namanya Bali. aja, tapi isinya bukan ya, aman Nggak, ya. aman, Sahib 100% halal. dapur. Oke. Nah, kalau Kita misalnya untuk dulu. es bir Bali, bahan-bahannya Nah, bahan-bahannya ada apa pasti aja? nanya bahan-bahannya dong. Apa Bahan-bahannya aja tinggal buka bahannya? kulkas Modena. Oh, ini dia yang sangat luar biasa dan ditunggu-tunggu. Saya paling suka. Ada apa di sana. dalam sini? Coba buka. Wah, yang sebelah lagi. Nah, di sebelah kanan. Ini? Yap. Wow. Ini kulkasnya kan lihat space-nya gede banget ya. Iya benar nih, Jadi bisa kita masuk nyimpen apapun ya. Banyak banget bahan makanan. Sayuran. Kayak gini, kita masukin botol tuh yang setinggi itu loh. Itu masuk Botolnya ke besar Modena. loh ya, Sohib. Tuh, bisa masuk semuanya ke sini. Tutup lagi udah ya, Chef ya. Tutup lagi. Oke. Nah, Sekarang? ini gelasnya kita Simpel banget ya bahan-bahannya ya, Simpel gampang banget. didapat Dan ya. jangan lupa kita harus bersih-bersih. Itu jelas nomor 1. Boleh saya bantu, Chef? Boleh, udah Atau cukup. saya banting? Jangan. Lalu Oh, ada butuh lemon. ini Jeruk nipis. jeruk nipis.
Jeruk nipis. Jeruk nipis. Butuh talenan kah, Chef? Oh butuh, ini ada di Butuh, belakang. iya. Saya bantu ambilkan. Oke, nah jadi seperti biasa supaya airnya keluar, terus harinya kita Kalau bahasa Jermannya itu gorolong ya. digorong-gorong. Jadi Kalau bahasa ditekan. gaulnya itu apa? Kita tekan-tekan. Ditekan. Jadi supaya nanti airnya itu keluarnya lebih banyak. Oke. Ini udah mulai lentur ya. Nah, Boleh? cara motongnya. Bagaimana cara potongnya, motongnya, Chef? kebanyakan orang kalau motong kayak gimana? Biasanya Nah. kalau motong jeruk nipis yang bener gimana? Biasanya sih yang saya tahu sih ya dari pinggir sini nih, dari tengah-tengah agak pinggiran dikit cerut gitu. Bener nggak, Ada Chef? juga orang yang suka motong dari tengah langsung gini, nah kan susah kan? Susah Apa nggak dibagi dong. dua kayak gini? Nah, jadi kita ada bisa jadiin 4 part kayak gini. Oke. Bisa dibagi 4 ya, tengah-tengahnya nggak dibawa berarti ya, Chef Nggak ya? usah kita buang. Itu dia, begitu cara potongnya. Nah, Bijinya kita dibuang, kita Chef? buang juga. Nanti Dibuang, pahit Chef. kalau nggak kita buang. Iya, cukup hidup ini aja yang Cukup pahit, hidup Chef. aja yang pahit Iya, ya. minuman nggak usah yang pahit-pahit ya. Oke, apa lagi, Chef? Ini bahan-bahannya cukup simpel, jadi cuma ini sama. Jangan lupa Apa juga lagi? gula. Oke, ini yang jangan terlewatkan ya. Jangan lupa nanti nggak manis lagi. Ini yang importante, Chef. Oke, gulanya kita buat simple sirup dulu. Jadi simple sirup itu semacam kayak apa ya, gula cair. Gula cair lah ya. Perbandingannya itu adalah 1:1. Jadi kalau misalnya gula cairnya coba kita masukin mungkin sekitar 4 sendok makan. Berarti 8 ya, 8 sendok itu ya. 5, 6, 7, 8 sendok teh sama dengan 4 sendok 8 ya. makan. Kita kasih Oke. air juga yang Kasih sama. air. Airnya sedikit aja berarti ya, yang penting larut aja gitu ya, Chef ya. Kita untuk ngelarutin aja. Pakai shadow. Oh iya, sendok mana ya tadi? Saya kayaknya sih. Atau begini-begini juga bisa loh ya pemirsa ya. Tuh, diputar-putar begini bisa. Ini sampai larut pokoknya. Cuman agak lama ya. Agak lama ya. Kalau begini-begini. Ada tadi sendok. Oh iya, tadi di adonan putihnya Oh, ya. tenang, Chef. Nanti adonan Saya putihnya akan kemana? Oh ke itu. sini dulu, Chef. Chef, Ya. tunggu di situ. Saya akan kabur dulu sebentar. Shoo. Jadi ini ada kulit dari kelapa muda. Nah, ini ada jeruk nipis dan ini air kelapa muda. Nah, sekarang kita ambil dulu. Jadi sobat dapur ini mudah sekali untuk buat es bir Bali ini. Nah, es bir Bali ini nggak ada sodanya, jadi kita masukkan aja langsung. Ini Itu apa, Chef? Namanya, Chef? ini daging. Bukan daging kambing, Ah, kan? bukan, ini daging. Daging kelapa. Daging kelapa, oke. Kelapa muda ya. Yes. Terus kita kasih air kelapa muda. Oke. Oke. Kemudian, Kita kasih jeruk nipis, perasan jeruk nipis. wah ini sih seger banget nih, Soib. Pastinya. Ada asam-asamnya gitu ya. Segar dari air kelapa. Nah, boleh dikasih simpel sirupnya? Ini langsung dimasukin ya. Langsung masukin Ini aja. semuanya aja, Chef. Boleh. Oke, kita masukin ya semuanya. Oke, sudah masuk semuanya, Chef. Jangan lupa yang terakhir, yang Apa paling tuh? penting itu es batunya. Oke. Mantap ini. Makannya sate lilit, ya kan? Terus minumnya es bir Bali. dong. Dessertnya kue lumpur surga. Surga banget ya. Apalagi nih, Chef. Habis yang satu ini, mau ada yang lewat lagi. Iya, nah Tahu sambil nggak? kita nunggu ini matang itu kita ada fakta unik. Bener. Nah, fakta Dapur unik. fakta unik, Sohib. Ya Betul. kan? Jadi sambil kita nunggu ini matang, Semuanya kita matang, lihat. semuanya ready, ya Betul, kan? kita lihat dulu. Dapur fakta unik. Kembali lagi di Data Unik, Dapur Fakta Unik. Sobat Dapur, sekarang kita akan membahas tentang makanan penutup khas Indonesia, yaitu kue lumpur surga.
Sobat Dapur, mendengar nama kue lumpur surga, tentu saja ini membuat rasa penasaran pecinta kuliner untuk segera mengetahui bentuknya serta mencicipi dan juga mencoba sensasi rasanya. Sesuai namanya, lumpur surga. Tentu saja ini cukup lunak ya, seperti lumpur itu sendiri. Lumpur surga terdiri dari 2 lapisan, yaitu lapisan hijau dan lapisan putih. Kue lumpur surga terinspirasi dari kue khas Portugis yang bernama pastéis de nata. Kue aslinya biasanya dibuat dari custard yang merupakan campuran susu dan kuning telur. Saat dibawa ke Indonesia, adonannya tentu saja disesuaikan dengan bahan yang sangat mudah ditemukan. Ada yang terbuat dari tepung kentang atau juga tepung terigu. Gimana Sobat Dapur, asik kan fakta uniknya? Untuk resep berikutnya, jangan lupa terus saksikan Dapur Show bersama Modena. Sampai jumpa! Dapur Show Cosmo X Modena. Show. Oke. Nah, Tadi kita udah siapin ya semuanya, Chef Semuanya ya. udah selesai nih. Jadi soal dapur, ini yang terakhir nih. Apaan? Nggak lengkap kalau misalnya makanan itu tanpa adanya sambal. Nah, Indonesia banget. iya. Butuh sambal. Sambal khas Bali tentunya sambal matah dong. Nah, tapi cara bikinnya kayak gimana? Nah, Mungkin sebenarnya ini sahib dapur ada yang belum tahu. Simple banget. Jadi kita cuma butuh kecombrang, terus ada cengeknya atau cabai, ada daun bawang merah, terus ada ini Daun jeruk. ada serai juga, ada minyak, terus ada jeruk nipis. Oke, semua bahannya Semua bahannya tinggal kita campur aja. Oke. Nah ini yang udah kita potong-potong tadi, jadi ya. udah Cepet jadi udah banget. dipotong. Iya cepet Luar banget. biasa chef ya. Nah minyak ini tapi harus kita panaskan dulu. Terus dia dinginkan. Tadi udah dipanasin Iya, ya. Jadi supaya matang ya. Nah, terus kalau udah dipotong seperti ini, kita tinggal tambahkan minyak aja. Langsung disiram. Langsung tambahkan minyak ke sini. Jadi nggak usah dikasih bumbu apa-apa lagi. Oh kita kasih garam Oh, nanti. kasih garam. Kita kasih garam juga, Garamnya segimana chef? sekitar 1 sendok teh aja. Oke. Butuh sendok chef? Butuh sendok. Oke, Kita- sendok teh aja ya. Kasih perasan jeruk. Ini kalau mengaduk-ngaduk saya ahlinya begitu ya. Ini kita aduk-aduk aja ya. Tinggal aduk aja. Oke, ini semuanya langsung diaduk-aduk bahannya. Kalau misalnya udah selesai diaduk-aduk gini, Udah chef. selesai, ini udah jadi sambal matahnya. Udah nih. jadi? Udah jadi. Simple Ini banget. kita tadi sudah Udah mulai plating ya. setting. Oke, kalau gitu langsung aja nih chef sambalnya. Nah, ini kan tadi kalau yang ini itu kita goreng atau kita di panggang pan di ya. pan ya. Nah, kalau yang ini tadi yang udah dimasukin oven nih. Oke, jadi Tuh, bisa ada dua dilihat. versi Jadi ya. dua versi ini masukin pakai oven Modena, pakai Modena itu. Ini rasanya nggak kalah enaknya dibanding sama yang ini. Oke, Gitu. jadi Tapi kalau ini mungkin lebih sehat karena kita nggak pakai minyak. nggak pakai minyak ya Iya, kalau yang ini. lebih sehat. Gitu. Jadi mungkin kalau ingin santai bisa pakai oven, Bisa pakai oven, gitu jadi kita ya. nggak perlu takut tuh gosong nih atau apa. Jadi kita tinggal aktifin aja, ada timernya juga. Mantap. Tinggal atur waktunya, atur suhunya, tungguin jadi deh sate Sekarang lilitnya. kita tinggal Ini taruh boleh aja. sama Sekarang Putri aja boleh, atau sama boleh. chef? Oke, biar Nah, rapi ini ya sama sambal ahlinya matangnya. aja ya, sahabat dapur. Oke. Kita taruh Segimana? sini aja. Secukupnya Suka aja ya. pedes atau enggak? Aku suka pedes banget ya. Jadi butuh Taruh di sini sambal aja. yang banyak, chef. Biar enak gitu. Mantap Jadi ini. adalah makanan yang pertama, Namanya adalah sate lilit Bali, terus nasi hijau dengan daun jeruk, dan sambal matah. wow, Oke, bisa wala. dilihatin.
Ini dia menu pertama kita. Nah, jangan lupa juga tadi kita punya es Ada bir Bali. es bir Bali. Oke. Dan yang terakhir, yang tadi kita udah kukus nih selama 30 menit. Mm-mm. Nah, ini ada di belakang nih. Ini es bir Balinya. Oke. Nah, Mantap. ini udah jadi nih. Ini apa nih? Kue lumpur surga. Surga banget. Coba dicium dulu wanginya, cium. Enak banget ya wanginya. Nah, Menggoda sekali. Ini kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah bisa mencium baunya. Aduh, ini dessertnya enak banget pastinya ya rasanya. ya Oke, jadi kalau gitu. Sohib Dapur ini makanan yang simple banget, tapi rasanya enak banget karena Indonesia dan ini udah terkenal banget. Betul. Cuma memang kalau es bir Bali ini mungkin karena jarang orang yang tahu, tapi ini Saya khas juga baru Bali tahu. banget. Baru tahu Ya sekarang. ini biasanya khas Bali Chef. banget. Bener. Simple tapi seger. Bener Karena dia banget. ada jeruk nipisnya juga. Terus kue lumpur ini juga manis, ada asinnya juga, ada gurihnya juga. Jadi dijamin, enak banget. Kayaknya udah waktunya dicoba kayaknya. Udah kelaparan kayaknya. Boleh langsung dicoba aja kita. Boleh kali ya, Kita ambil. icip-icip. Boleh. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu. Boleh dong dari tadi. Oke. Coba dicoba dulu nasinya. Mulai gimana dari sate lilit, sate lilitnya. Boleh. dicampur nasi apa bagaimana? Bebas Enaknya ya. dimakan pakai nasi. Enaknya dimakan Oh, pakai iya. nasi. Harus cantik makanya ya. Jadi ala princess gitu dilepas kayak gini pakai sendok boleh ya, Chef Boleh, ya? nggak apa-apa. Itu kalau mau barbar digigit juga boleh ya. Jangan Oke. lupa pakai sambelnya juga. Ini dia yang sambal paling mata itu penting. seger karena walaupun dia mentah tapi karena ada minyaknya jadi dia kerasa enak banget. Wah, biar Sohib bisa pada lihat nih ya. Nasinya kasih sambal. Ini satenya tumpukin ke atas. Mohon maaf ya. Kuba alias suap badak. Nih, kita cobain langsung ya. Siap-siap ngiler. Bismillah. Gimana rasanya? Ini rasanya kawin banget, Chef. Waduh, nikah banget ya. Nikah banget. Ini semuanya menyatu ke dalam jiwa dan raga Rasanya- putri ini. Seperti ingin menjadi Iron Man mungkin. Oh my god. Ini berasa menjadi princess gitu saya makan ya. Aduh, Nah, abis makannya kan pedes-pedes nih. Dicoba dulu minum Nasinya. es bir Balinya. coba ya. Boleh, saya simpen dulu. Digeser, Chef. Ini minuman yang paling segar. Khas dari Bali, kita cobain ya. Kedengeran suaranya, Chef? Nah, ada Bunyi. ada bunyi Kesegaran sekali kesegaran lagi, gitu Chef. ya. Oh my god. Ini memang samawa, Chef. Iya, dan penutupnya Sakinah, mawadah, wangunah, Chef. Wangena. Wangunah. Ini satu lagi nih, Chef nih. Ini tadi namanya kue Kue lumpur lumpur surga. Oke. Jadi kita coba itu ada dua. Ini ada dua warna. lapis. Mantap, Mama Mia. Yang satu hijau, yang satu putih ya. Jadi teksturnya dia ada dua tekstur yang berbeda. Yang bawahnya itu lebih lembut, fluffy. Kalau yang Manis atasnya ya. itu, ya lebih padat. Oke, kita langsung satu suapan ya. Coba aja. Wah, ini masih ngebul-ngebul gimana nih lihat. Gimana rasanya? Jadi ada rasa manis, Manisnya dapat, ada rasa gurihnya. gurihnya dapat, wanginya juga dapat. Karena kita pakai daun pandan. Jadi Nah. daun pandan itu memang Benar. wangi banget. Misalnya kita mau masak nasi pun pakai daun pandan, tinggal masukin aja. Gitu. Memang nggak salah. Jadi Kue ini lumpur ini ya. simple banget. Nanti resepnya juga akan di-share juga ya pastinya sama kita ya. Pastinya. Ini makasih banyak loh, Chef Sama-sama. ya udah berbagi resepnya. Nanti juga akan saya share di Instagram saya juga, di Instagram Sofnya juga pasti ya. Pastinya Pasti dong. Jadi buat Sohib yang pengen nyobain resepnya langsung aja cobain. betul sekali. Ada sate lilitnya, es bir Bali, kue lumpur surga, ya kan? Semuanya enak dan rekomendasi yang pastinya ya, Chef. Bahan-bahannya mudah dan Mudah, dapat. bisa didapat di pasar, Nah, di itu dia. supermarket, di minimarket, dan jangan lupa ini semua juga karena kita pakai modernal. Nah, itu dia. Jadi masaknya Lebih juga enak lebih lagi, enak lebih enak lagi karena
kepraktisan dari kompor, terus Betul. bagusnya dari si Kulkasnya kulkasnya, juga, dan ini gede. dong blender vakum ini memang Ini tadi dia. membuat ekstrak yang sangat mudah sekali. Gitu. Jadi kandungan yang ada di dalam buah-buahan ataupun sayuran ketika kita blender tetap utuh ya. Betul. Jadi nutrisi dari si daun pandan ini tetap terjaga juga. Pantesan rasa daun pandannya Agak tuh beda ya. enak, wanginya tuh Iya. tetap utuh gitu ya, Chef. Keren banget. Oke, kalau begitu terima kasih banyak nih ya yang udah nontonin dan mantengin dari tadi Dapur Show Cosmo X Modena. Jangan lupa nanti nontonin aku lagi sama chefnya ya, karena Minggu masih depan banyak ya. ya. Ya dong, masih banyak ya chef ya. Iya, pasti kita Menu-menunya. akan ada masakan Indonesia, Betul. di makanan Nusantara ada makanan Western juga nanti. Betul Atau kita coba sekali. mungkin agak sedikit ke Arab-Araban atau apa nanti Gitu kita ya. buat juga ya. Arab-Araban sama Arab maklum kayak saya gitu ya. Kalau begitu kita pamit, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di Dapur Show Cosmo X Modena. Show.